Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami hidup karena anugerah Tuhan. Kami bisa melakukan ini dan itu karena anugerah Tuhan. Kami bisa berdiri dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan baik dari kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Layak kami selalu bersyukur. Punya Tuhan itu cukup bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, berbicaralah kepada kami pagi ini. Berbicaralah Tuhan. Terima kasih. Kami haus dan lapar akan firman Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, jemaat Tuhan semua mengerti, menangkap pesan Tuhan, isi hati Tuhan, dan siap melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan sukacita kami sambut firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Langsung kita buka Alkitab kita ya. Injil Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14. Lukas 2 ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Saya ulang. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Sama-sama katakan memuji Allah. Katanya. Sama-sama. 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Baca sama-sama yuk ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sama-sama katakan amin. Jemaat, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Katakan amin. Jemaat, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Allah. Sama-sama katakan amin. Sungguh, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Apa iya? Bukan bagi kita, sungguh. Sungguh. Enggak dihormati, enggak marah. Enggak dipuji, enggak marah. Lupa dipuji, lupa dihormati. Terlewatkan dipuji, terlewatkan dihormati. Enggak marah. Kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Ayat 7. Dan
Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin. Sama-sama katakan dengan lampin. Dan dibaringkannya di dalam palungan. Sama-sama katakan palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Semua tempat penginapan penuh. Katakanlah rumah sakit penuh. Katakan rumah sakit ibu dan anak penuh. Katakan puskesmas penuh. Semua rumah-rumah masyarakat penuh. Kedatangan banyak tamu, keluarga, bude, pakde, bule, ponaan, sepupu, penuh. Yang kosong kandang hewan, kandang ternak. Tidak ada kasur lagi, tidak ada tempat tidur lagi, yang ada palungan. Tadi apa tadi? Bersama malaikat, sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi. Tapi ayat 7 apa? Dibungkus dengan lampin. Di dalam palungan. Jemaat, kita terhormat, termulia, terpuji, itu enggak ditentukan oleh tempat. Tidak harus di rumah mewah, tidak harus di istana, tidak harus di hotel bintang 5, tidak harus naik mobil mewah. Jemaat, jangan terganggu, jangan terusik siapa kita. Jikalau orang tidak menghormati kita, tidak memuji kita, tidak memuliakan kita, tidak menempatkan kita di tempat yang selayaknya kita. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak. Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tadi apa? Lampin, palungan, sekarang apa? Gembala. Saya coba lihat catatan soal gembala. Siapa gembala? Siapa para gembala domba? Siapa para gembala ternak?
pada masa itu mereka termasuk orang-orang yang tersisihkan. Orang-orang yang tersisihkan. Tidak dihormati oleh orang Yahudi. Tersisihkan, tidak dihormati. Dianggap bodoh. Dianggap tidak terdidik. Bukan orang yang makan bangku sekolah. Ya kadang-kadang suka mencuri anak domba. Ya ini manusia ya. Kadang-kadang miskin, tersisihkan, terabaikan, tidak dihormati. Wis aku wis elek, ya wis baba elek sisan. Aku jelek sekalian. Namaku enggak baik, sekalian wis enggak baik wis. Jahat sekalian, jangan ya. Miskin, kurang, nyolong aja, nyuri. Nah ini mumpung nganggur, ambil, jangan ya. Tapi ini kenyataannya, para gembala. Tersisihkan, tidak dihormati, dianggap bodoh, dianggap tidak terdidik. Suka mencuri anak domba. Dan melakukan pekerjaan yang najis bagi masyarakat pada waktu itu. Kerjanya apa? Gembala ya. Tapi Alkitab menulis orang yang tersisihkan, terabaikan, terhina, tidak dihormati. Masih adakah saudara yang merasa masih terasa tersisihkan, terabaikan, tidak dihormati, tidak dianggap, tidak diperhitungkan, bodoh? Tuhan melihat, memperhatikan, dan sangat mengasihi saudara. Bahkan mereka tidak boleh menghadiri ibadah di bait Allah. Tidak layak, najis. Anak siapa kamu? Anak gembala. Jangan dekat-dekat anak saya. Mau mengambil mantu anak gembala pada waktu itu. Kerjanya apa papamu? Papamu kerjanya apa? Gembala. Enggak mau jadi besannya gembala. Ayat 8 ya, perhatikan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Meskipun tersisihkan, tidak dihormati, dianggap bodoh, dianggap tidak terdidik, tapi masih mau bekerja. Bahkan malam hari menjaga kawanan ternak. Masih mau menjaga kawanan ternak. Tidak benar-benar jadi penjahat, perampok, pembunuh, tapi masih mau menjaga kawanan ternak. Enak-enaknya tidur banyak orang, masih mau menjaga kawanan ternak. Jemaat setia dengan perkara kecil. Tuhan tidak pernah tertidur. Dan Alkitab mencatat ini. Gembala-gembala yang tersisihkan, terabaikan, tidak dihormati, dianggap bodoh, dianggap hina dina. Jemaat, Natal itu banyak hubungan dengan kata hina dina. Natal, Yesus lahir. Palungan, lampin, gembala. Sembilan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Siapa yang berdiri dekat mereka? Malaikat.
Kalau Tuhan suruh malaikat datangi para gembala, tidak bisa tidak datang. Para malaikat di surga nggak hanya ada di bait Allah, nggak hanya dekat dengan orang-orang yang beribadah di bait Allah, nggak hanya ada di tempat yang suci. Malaikat juga dekat dengan para gembala yang hina dina, bahkan yang kadang-kadang mencuri, dosa, orang berdosa. Ada orang-orang yang berkata, tidak mau ke gereja saya Pak, saya tidak pantas, tidak layak, saya orang berdosa. Nah, Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Tuhan punya rencana khusus untuk saudara dan saya. Tuhan mau ubahkan kita. Tuhan mengasihi orang berdosa bukan supaya berdosa terus. Enggak. Tuhan punya rencana khusus, rencana yang indah. Kemuliaan bagi Allah. Natal Allah dalam kehidupan manusia orang berdosa. Supaya orang berdosa juga dimuliakan juga. Yesus dekat di dalam bersama dengan lampin, dengan palungan, hina dina. Yang hina dina Tuhan mau ubah jadi mulia. Jemaat Tuhan yang masih merasa hina dina, jangan terus terpuruk. Bangkit gereja Tuhan. Tuhan mau muliakan kita. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dari kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Ya, meskipun mereka orang-orang yang tulus, sederhana, ya tapi juga mereka orang berdosa, nggak salah. Sangat ketakutan ketika malaikat Tuhan di dekat mereka. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Natal itu bohong. Yesus lahir bohong. Niat bohong kok beritanya disampaikan kepada para gembala, orang yang hina, yang tidak terpelajar, yang terabaikan, yang tidak terdidik, yang tidak terhormat. Niat bohong kok disampaikan kepada para gembala. Perhatikan, berita untuk kesukaan besar untuk seluruh bangsa, seluruh umat di dunia, tapi disampaikan kepada para gembala. Wow, satu kehormatan, anugerah. Kita dipakai Tuhan bukan karena kita pinter, karena kita kuat, kita hebat. Kita dipakai Tuhan karena anugerah Tuhan. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Kita dipakai Tuhan bukan karena kita ganteng, kita cantik, bukan. Karena kita kaya, bukan. Tuhan yang punya segala-galanya kok. Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Yang selalu berpikir segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Sekali lagi, tidak dipuji, jangan terusik, jangan marah. Tidak dihormati, jangan terusik, jangan marah. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku tidak dipuji, tidak apa-apa, tidak dihormati, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan dipuji dan dihormati. Tuhan yang ditinggikan. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sama-sama katakan, Juru Selamat. Kebutuhan terbesar umat di dunia bukan uang, bukan masalah ekonomi, masalah terbesar di dunia. Kalau masalah terbesar di dunia, masalah uang, masalah ekonomi, Allah Bapa di surga akan mengutus ahli ekonomi, sarjana ekonomi. Tapi yang paling dibutuhkan adalah Juru Selamat. Karena masalah terbesar umat dunia adalah dosa. Manusia butuh pengampunan. Manusia butuh penebusan. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan, sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu. Haleluya. Semua orang melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Hanya nama Tuhan yang patut kami puji, kami sembah, kami muliakan, kami hormati. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Layak kami selalu memuji-Mu, layak kami selalu menyembah-Mu Tuhan. Layak kami memuliakan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tidak mempermalukan nama Tuhan, tapi memuliakan nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bersama malaikat di surga memuji, memuliakan nama-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Semua jemaat Tuhan semakin dipakai Tuhan, semakin rendah hati, semakin dipermuliakan, semakin dipuji, semakin memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kami, mengampuni kami. Kami juga pantas layak mengasihi sesama kami, mengampuni orang yang bersalah kepada kami, bahkan mengampuni musuh kami, bahkan mendoakan, bahkan memberkati musuh kami. Sulit bagi kami, tapi Roh Kudus memampukan kami semua. Memampukan kami semua. Haleluya. Kami mau Tuhan, kami mau. Sulit dan sukar bagi kami, tapi kami mau Tuhan. Bersama Tuhan kami bisa. Bersama Tuhan kami bisa. Kami mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Haleluya. Kasih kami, cinta kami terbatas, tapi kasih Tuhan tak terbatas. Kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sebentar kami mau menerima perjamuan kudus. Kami mau menerima dengan kasih Tuhan, dengan rasa hormat, menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah mengasihi kami, mengasihi sampai terluka, mengasihi sampai mati di atas kayu salib demi kami orang-orang berdosa, supaya kami diselamatkan karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima perjamuan kudus ini dan kami aminkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Para pelayan perjamuan kudus akan melayani kita semua. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu.
Jemaat semua sudah, yang belum bisa angkat tangan. Jemaat sendiri ya, ku menyembah. Ku menyembah. Mari saya undang sama-sama jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Engkau Maha Kudus Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kami tidak mengalami kematian dalam hadirat Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa kami. Engkau menebus hidup kami. Haleluya. Nilai hidup kami, harga hidup kami seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Jemaat, Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Wow. Percaya Tuhan Yesus Kristus akan mengalami kebangkitan. Tuhan Yesus berkata, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Wow. Terima kasih Tuhan, kami tidak hidup sendiri. Tuhan di dalam kami, Tuhan bersama kami, Tuhan menyertai kami. Haleluya. Terima kasih. Oh, Allah manunggal dengan kami. Wow. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, hikmat Tuhan memenuhi kami. Firman Tuhan memenuhi kami. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau juru selamat dunia. Engkau juru selamat seluruh umat manusia di dunia ini. Terima kasih. Darah Yesus menyucikan keluarga kami, menyucikan bangsa Indonesia ini. Kasih Tuhan, kuasa pengampunan memenuhi Indonesia, membanjiri Indonesia.
kasih ilahi, kasih surga memenuhi Indonesia. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan kekayaan atau kemiskinan tidak menghalangi kami semua, tidak menghalangi kami semua untuk saling mengasihi, saling mengampuni, mengampuni masa lalu, mengampuni masa lalu, mengampuni orang-orang yang telah menyakitkan kami. Haleluya, haleluya. Roh Kudus bekerja, berkarya, menjamah setiap hati yang keras jadi hati yang lembut. Pertobatan yang besar terjadi, pertobatan yang besar terjadi di negeri kami Tuhan. Roh takut akan Tuhan melanda negeri kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari pemimpin sampai bawahan, dari yang teratas sampai yang terbawah, semua dipenuhi dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk ke depan, pilihkan bagi kami pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mencintai seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kehendak-Mu yang terbaik terjadi untuk Indonesia. Rencanamu, rancangan-Mu yang terbaik terjadi untuk Indonesia. Indonesia milik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Berkat rohani jasmani, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ada pengumuman gereja.